Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. 4 diantaranya telah disegel. Usai menemukan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal, Kemenhub segera mengambil langkah hukum. Kegiatan ilegal di wilayah hulu ini diyakini terkait dengan eskalasi banjir bandang di area hilir. Penyegelan dilakukan di 2 titik di konsensus usaha korporasi PT TPI dan di lokasi pemegang hak atas tanah atas nama JAMAR dan DP. Selanjutnya, kedua belas subjek hukum tersebut akan dimintai keterangan oleh Kemenhub pada Selasa 9 Desember 2025. Melalui rilis tertulis, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januarto Nugroho menyatakan melihat pola yang jelas di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal dan berpotensi bencana di hilir meningkat drastis. Aktivitas di PHAT yang seharusnya ilegal juga terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat. Sementara itu, 8 perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran sungai Batang Toru dan Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera, diperiksa tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan, 4 perusahaan diantaranya izinnya dihentikan sementara lantaran aktivitas perusahaan di daerah aliran sungai diduga kuat menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Kedelapan perusahaan terdiri dari perusahaan tambang, perkebunan, pembangkit listrik, kebun sawit, dan beberapa perusahaan lainnya. Dan kita juga sudah menutup kegiatan ya, seperti PLTA sudah kita segel di pintu masuknya, kemudian ada suatu tambang emas saya nggak sebut namanya juga sudah segel, kemudian perkebunan sawit kebetulan salah satu BUMN juga kita segel, kemudian hari ini tim sedang menyambut kegiatan HTI, kemudian tempat lainnya sedang diverifikasi tim lapangan, tim masih di lapangan. Untuk mengetahui informasi terkininya, kita segera tanyakan ke jurnalis Kompas TV Khairul Bazar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selamat siang Khairul, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah warga sudah mulai kembali ke rumah mereka? Ya, hingga 2 pekan pasca musibah banjir bandang yang melanda 4 desa di wilayah Tapanuli Selatan, warga hingga kini masih tinggal di dalam pengungsian. Walau sebagian desa memang tidak ada sebagian rumah warga yang tidak hanyut memang. Ada terdapat kondisi rusak parah. Jadi warga-warga yang berada di pengungsian inilah setiap harinya kembali ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur, kayu yang terbawa arus banjir bandang kemarin. Mereka membersihkan dengan alat seadanya. Walau pemerintah setempat memang sudah mengerahkan beberapa alat berat ke lokasi bencana, namun mereka tetap untuk memilih membersihkan secara mandiri. Mengingat 2 pekan rumah mereka ini tertimbun material lumpur yang cukup tebal. Khairul, apakah masih ada wilayah yang belum terjangkau, terutama untuk distribusi bantuan? Ya, untuk wilayah di Batang Toru di Tapanuli Selatan ini memang sejauh ini sudah terjangkau karena akses ke wilayah terdampak memang cukup mudah untuk saat ini. Karena dari wilayah Kota Padang Sidimpuan, baik dari Mandalika Natal, Kota Padang Sidimpuan, ke lokasi negara itu aksesnya sudah terbuka. Yang belum terbuka saat ini adalah jembatan penghubung antara Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah. Ini masih dalam perbaikan dan hari ini jembatan TNI yang dibangun oleh tentara TNI sedang berlangsung. Baik, distribusi bantuan siang hari ini sudah menjangkau seluruh wilayah yang sebelumnya juga terisolasi. Lalu bagaimana juga yang tidak kalah penting dengan kebutuhan air bersih, listrik, dan juga sinyal atau jaringan komunikasi di sana, Khairul?
Ya, bagi 4 desa terdampak ini memang cukup membutuhkan pasokan air bersih dan memang punya pasokan air bersih, bantuan untuk korban terdampak ini terus berdatangan. Saya sempat itu pasokan air bersih, bantuan itu berdatangan ke wilayah terdampak. Sementara untuk penerangan di sini terlihat tiang-tiang listrik itu memang sudah dibangun dan sudah dikerjakan, namun belum seutuhnya pulih. Sementara untuk sinyal, kita katakan sinyal telekomunikasi itu sudah mulai pulih, tapi belum seutuhnya menjangkau ke sudut-sudut desa yang dampak banjir bandang ini. Baik, hingga siang hari ini distribusi bantuan sudah menjangkau ke seluruh lokasi yang sebelumnya terisolasi dan juga warga masih membutuhkan pasokan listrik termasuk dengan air bersih. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Khairul Bazar yang melaporkan dari Tapanuli Selatan.